Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadur rasul. Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, wala tamshi fil ardi marha innaka lam tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, pada momentum penuh berkah ini mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita, biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Diteguhkan dalam hati kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dengan 3 cara bersyukur ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melanggengkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan sebaliknya, yakni orang yang
tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Auzubillahi min dzalik. Kita harus sadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah salah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala memiliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat melampaui tinggi gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlaga dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan untuk tidak sombong dan merasa paling hebat sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala tasa'ar khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Dalam tafsir Kemenag Republik Indonesia disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada sama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seseorang masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah karena ia tidak mematuhi perintah Allah. Dia tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang
dengan tujuan mengangkatkan dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjauhi sikap dan sifat sombong dan merasa paling hebat sendiri agar kita tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghawan liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basyari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasallat aynun binadar wa udhunun bi khairin amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa zarul qawahish ma zahara wa ma batan wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.